Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatahu wa marifatahu. Amma ba. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini, yang mana terviral di media sosial, yang mana kemunculan Mesias atau Dajjal kecil seperti itu, atau istilah kata redaksinya itu adalah kemunculan Dajjal, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, inilah tentang tanggapan saya tentang yang mana apakah benar telah munculnya Dajjal di kota Israel. Tentu jawaban saya ini adalah tidak, saudara. Dajjal belum muncul, saudara. Karena ketika Dajjal yang sesungguhnya, Dajjal yang sebenar-benarnya, itu sangat lebih keji dan sangat lebih kejam, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jika kita dalam kategori judul dengan pembahasan video kali ini yang akan lebih mengkerucut kepada pembahasan Dajjal, ini sangat-sangat akan sedikit merinci, saudara. Karena jika kemunculan Dajjal, datangnya Dajjal berarti kiamat, saudara. Yang mana kiamat memang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi syariatnya Allah memberikan ciri-ciri kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari baginda Rasul, ciri-ciri kiamat diturunkan lagi lah oleh para sahabat Nabi. Lalu kepada para tabi'in dan tabi'at, langsunglah kepada para alimin ulama, yang mana beliau adalah penyambung lidahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jika kita mengkerucut dengan konteksnya kiamat atau kemunculan Dajjal, memang di akhir-akhir zaman ini, ketika kita mengkerucut dalam kategori ciri-cirinya, itu memang sudah banyak, saudara. Yang mana sering diperlihatkan bencana-bencana alam yang bertubi-tubi. Lalu yang selanjutnya, muncullah kebanjiran di negara Arab Saudi. Dan lalu masih banyak lagi tentang ciri-cirinya kiamat, saudara. Dan pada video kesempatan kali ini yang sangat viral, bahkan Mesias Dajjal ataupun Dajjal kecil, yang mana orang-orang Yahudi itu beranggapannya ini dia tuh sebagai penyelamat Yahudi atau apa ya, nauzubillah, semua nauzubillah. Dan yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan kali ini ketika memang ada video seperti ini tentang kemunculan Dajjal, di satu sisi jangan kita terlalu menganggap remeh. Yang kedua, kita harus antisipasi, saudara. Karena ketika memang kita ini belum terlalu percaya dengan kemunculan Dajjal yang viral di Israel ini kita terlalu jadikan bahan bercandaan juga kurang terlalu baik juga. Lalu seperti apa sikap kita untuk mengantisipasi kemunculan Dajjal yang seasli-aslinya, saudara? Karena kalau kita berbicara Dajjal, ini dalam salah satu guru saya, yang mana guru saya telah memberikan antisipasi kepada saya untuk benar-benar ketika nanti suatu saat nanti adanya hari kiamat ataupun Dajjal datang mengetuk-ngetuk rumahnya. Wah, ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Keimanan kita benar-benar diuji yang sangat luar biasa. Mungkin kalau sekarang ini Dajjal kecil mungkin memang telah bermunculan. Contohnya seperti apa? Kayak dia kan saya pernah dengar tuh di kota mana kalau tidak salah, masih wilayah negara Indonesia. Di negara kita pun, di negara Indonesia, saya pernah mendengar kalau tidak salah di kota mana ya. Saya ketika saya menyebut kotanya saya takut khawatir salah ataupun lupa, karena memang ada, saya pun mendapatkan beritanya. Ini orang Islam dibujuk oleh orang-orang yang non muslim untuk pindah agama, lalu diberikan uang 100.000. Masya Allah, ini contoh Dajjal kecil. Memang masih bermunculan. Dia Dajjal kecil berupaya untuk menghilangkan keimanan orang,
untuk menghilangkan kepercayaan orang untuk murtad, saudara. Contoh dajjal kecil. Lalu ada yang dari segi makanan yang haram diberikan kepada orang-orang muslim, diberikan kepada orang-orang Islam, yang mana secara tidak langsung orang tersebut memakan makanan orang Yahudi. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jika kita mengkerucut kepada dajjal-dajjal yang sebenar-benarnya, ini dajjal-dajjal yang sebenarnya, beliau ketika di hari kiamat itu mendatangkan orang-orang muslim, menyantronin, kalau kata bahasa saya, menyantronin orang-orang rumah orang muslim, diketuk pintunya satu-satu. Ditanyalah sama dajjal. Ketika kita ditanya sama dia, bukan dengan tangan kosong, tapi dajjal sambil memegang pedang ditempelkan ke leher kita. Mau keluar dari Islam, kau akan selamat nyawamu. Tapi kalau engkau tidak mau keluar dari Islam, putus lehernya, putus leher kita, saudara. Di situ ditebas sama dajjal, pasti mempan. Mau Anda punya ilmu kebal juga mempan, saudara. Tidak berfungsi itu. Karena dajjal, dia suatu diberikan istidrat yang sangat luar biasa oleh Allah. Dajjal diberikan kelebihan oleh Allah. Bahkan dajjal bisa menghidupkan orang mati, saudara. Sakti mandraguna. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, bahkan salah satu guru saya pernah berbicara kepada saya. Yang pertama, dia memberikan 3 wasiat. Yang pertama, kita jangan gampang terkesima oleh orang lain. Yang kedua, kita jangan gampang kaget. Yang ketiga, kita jangan gampang terpercaya kalau belum melihat bukti dan kita merasakannya, saudara. Ini ketika memang sudah dajjal asli. Kalau orang-orang yang terkesima dengan kesaktian dajjal, dengan kelebihan-kelebihan dajjal, hancurlah iman kita. Bahkan tidak merelakan nyawa kita hilang dari badan, rela murtad, rela meninggalkan Islam cuma lantaran nyawa, saudara. Disitulah dilihat keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita, sejauh mana antisipasi persiapan kita untuk menghadapi dajjal yang sesungguh-sungguhnya, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, maka dari itu, mari tingkatkan keimanan-keimanan kita. Silakan cari guru-guru pembimbing kalian dimanapun berada. Untuk apa? Menambah keimanan kita, menambah ketauhidan kita. Bahkan kita tidak gampang terkesima, tidak gampang wah. Kalau berbicara kesaktian, iblis lebih sakti, saudara. Tapi kalau berbicara keyakinan, keimanan, itu hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kecintaan, kemahabbaan yang sangat begitu luar biasa kepada Allah. Orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa, kecintaan kepada Allah yang luar biasa, dia lebih baik rela putus nyawa dari badan dibandingkan dia rela kehilangan jatuh iman Islamnya, saudara. Maka dari itu, mari persiapkan keimanan-keimanan kita hidup di akhir zaman kita ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan pada video kesempatan kali ini, sebelum saya tutup, terkait viralnya video Mesias di Israel ataupun dajjal, kemunculan dajjal di kota Israel, ini saya simpulkan bahwasanya dajjal yang di Israel itu bukan dajjal, saudara. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.